Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa kembali dengan saya Rahmawati dari SMA Negeri 34 Jakarta. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bersama tentang konsep dasar manajemen. Tentunya pembahasan kali ini kita fokus pada 3 persoalan berikut ini. Yang pertama adalah pengertian manajemen, yang kedua unsur-unsur dalam manajemen, dan yang ketiga tingkatan dalam manajemen. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian manajemen. Manajemen asal kata dari do dan manage ya dalam bahasa Inggris, yang bisa kita artikan sebagai pengaturan atau pengelolaan. Itu asal katanya. Ternyata manajemen bisa dilihat dari dua sudut pandang. Manajemen sebagai ilmu dan bisa juga manajemen sebagai seni. Kenapa manajemen disebut sebagai ilmu? Karena pada kenyataannya banyak ahli loh yang meneliti mengenai manajemen. Jadi manajemen didasari oleh penelitian juga teori-teori. Jadi manajemen ini tidak hanya sekedar mengatur, tapi juga ada teori dan penelitiannya. Seperti itu. Nah, manajemen juga ternyata bisa dikatakan sebagai seni. Seorang ahli yang bernama Mary Parker Pullett itu mengatakan bahwa manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Jadi, manajemen berkaitan dengan seni berarti sebenarnya juga ada kaitannya dengan bakat ya. Memang kadang-kadang sering kita lihat seseorang yang memang secara bakat dia bisa mengatur. Nah, berkaitan dengan seni tadi tentunya tidak terlepas dari keindahan. Nah, berarti manajemen merupakan ilmu dan seni. Nah, ilmu dan seni tentang apa? Ilmu dan seni mengenai 4 hal. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian. Karena memang tidak ada padanan kata yang tepat untuk organizing ya. Ya sudah pengorganisasian saja. Yang kemudian yang ketiga adalah actuating atau pelaksanaan, dan kemudian yang terakhir adalah controlling atau pengawasan, bisa juga pengendalian. Nah, apa yang direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan, serta diawasi tentunya adalah sumber daya. Ternyata sumber daya itu jumlahnya sangat terbatas. Itulah mengapa sumber daya ini harus direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan dengan baik, dan juga harus diawasi tentunya. Jadi, nggak setiap sumber daya yang ada serta-merta kita pakai dengan seenaknya. Tentu saja tidak seperti itu ya. Oleh karena itu, keterbatasan inilah maka harus dikelola dengan baik. Tentunya dalam mengelola harus menggunakan prinsip-prinsip, yakni prinsip efektif dan efisien. Efektif ini tentunya kaitannya dengan tepat sasaran. Jadi kegiatan yang kita lakukan harus tepat sasaran. Nah, ini berhubungan erat dengan tujuan tentunya ya. Berarti kalau tujuannya tercapai, itu berarti efektif. Nah, kalau efisien kaitannya dengan penghematan. Apa yang dihemat? Tentu saja uang, ya, tenaga, waktu misalnya. Nah, terkait dengan itu, sumber daya yang kita tahu memiliki keterbatasan, sumber daya ini biasanya kita kenal dalam bentuk sumber daya alam, sumber daya manusia, dan juga sumber daya modal. Kita pahami bahwa sumber daya yang jumlahnya terbatas ini, sehingga tentunya kita memerlukan manajemen agar kita bisa mengelola sumber daya tersebut agar bisa tercapai satu tujuan. Dalam istilah manajemen dikenal dengan yang namanya unsur-unsur manajemen. Sumber daya merupakan unsur-unsur dalam manajemen. Pada umumnya orang mengenal ada 6 unsur manajemen.
Tapi ada juga yang berpendapat ada 7 unsur dalam manajemen. Nah, marilah kita bahas satu persatu. Unsur-unsur yang unsur-unsur dalam manajemen. Yang pertama adalah man atau manusia. Manusia merupakan unsur manajemen yang paling menentukan. Tanpa manusia berarti tidak ada manajemen. Dan tanpa adanya manusia, tidak akan ada juga yang namanya proses kerja. Karena manusia yang menentukan tujuan, membuat perencanaan, dan melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan atau ditetapkan. Dengan demikian, unsur man itu merupakan unsur yang sangat penting dalam manajemen. Unsur man ini juga menyangkut orang yang mengelola dan juga orang yang dikelola. Unsur yang kedua adalah money atau uang. Kegiatan manajemen tentunya memerlukan uang sebagai sarana untuk mendapatkan barang atau jasa. Dalam kegiatan manajemen, tentunya dalam usaha atau berbisnis kita memerlukan yang namanya gedung, gudang, terus juga alat, bahan, dan lain sebagainya. Tentunya ini semua memerlukan uang ya. Emangnya karyawan nggak digaji apa? Atau gedung itu dibuat dari Lego apa? Gitu ya. Jadi intinya uang ini merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan manajemen. Meskipun tentunya masih ada yang lebih penting, yakni manusia. Ya, jadi dalam organisasi atau perusahaan, uang diperlukan untuk membayar tenaga kerja, membeli bahan baku, membeli alat produksi, serta membiayai kegiatan operasional perusahaan. Unsur yang ketiga adalah material atau bahan baku. Bahan baku yang diperlukan tentu saja sangat tergantung dari bentuk usaha yang dijalankan. Karena ada perusahaan yang memang bergerak dalam bidang industri barang, juga jasa. Bahan baku terdiri atas bahan mentah, barang setengah jadi, dan juga barang jadi. Semakin baik bahan baku yang digunakan, kemungkinan produksi yang dihasilkan juga tentunya akan semakin baik. Ya. Unsur berikutnya adalah unsur yang keempat adalah metode atau metode. Pemanfaatan manusia, uang, bahan baku ya. Dalam aktivitas manajemen tentunya perlu didukung oleh metode kerja yang efisien. Nah, metode kerja menggambarkan tata cara kerja yang teratur, tersistematis dengan baik. Tentunya dengan mempertimbangkan aspek, sasaran, fasilitas yang tersedia, serta alokasi dan juga uang, dan kegiatan usaha tentunya. Nah, unsur yang kelima adalah mesin atau istilah lainnya alat produksi ya. Nah, dalam mengolah bahan-bahan menjadi suatu produk tentunya diperlukan mesin atau alat produksi. Sesederhana apapun, kegiatan manajemen yang dilakukan itu pasti akan memerlukan alat produksi. Nah, alat produksi digunakan oleh unsur man dalam menghasilkan produk yang diharapkan. Kombinasi antara man, material, mesin yang baik tentu saja diharapkan menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, kemudian unsur yang keenam adalah market atau pasar. Mau sebagus apapun produk yang dihasilkan, kalau nggak ada pasar, ya jadinya percuma kan? Pasar itu tempat menyalurkan hasil produksi. Jadi, kalau nggak ada pasar, ya berarti barang yang sudah diproduksi tidak dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Pada umumnya, memang sebelum menghasilkan suatu produk, perusahaan harus atau wajib menganalisis pasar terlebih dahulu. Nah, maksudnya apa? Nah, supaya bisa dikaji, ya, kira-kira produk apa yang diinginkan oleh pasar. Terus juga seberapa besar permintaan masyarakat terhadap barang yang akan kita produksi.
Nah, dengan menganalisis pasar, perusahaan mampu menerjemahkan selera, produk yang diinginkan, juga mengetahui daya beli konsumen atas produk yang dihasilkan tentunya. Nah, ini dia teman-teman, unsur-unsur dalam manajemen yang terdiri dari man, money, material, method, dan mesin, serta market ya. Selain itu ada juga yang menambahkan minute atau waktu. Karena memang dalam kegiatan manajemen kita juga terikat dengan waktu ya. Selanjutnya kita akan membahas tingkatan manajemen. Seperti yang kita lihat bahwa manajemen yang paling tertinggi adalah manajemen puncak. Nah, manajemen puncak ini bertanggung jawab terhadap keseluruhan aktivitas suatu organisasi atau perusahaan. Tugasnya tentu saja memimpin organisasi atau perusahaan secara keseluruhan dan memimpin para manajer agar dapat bekerja dengan baik tentunya. Nah, manajemen puncak tentunya harus memiliki keterampilan konsep yang baik agar organisasi ini bisa berjalan dengan baik tentunya. Nah, contoh manajemen tingkat puncak ini atau manajemen puncak ini adalah direktur eksekutif, CEO atau Chief Executive Management Officer atau CFO, Chief Financial Officer. Terus ada yang namanya COO ya, atau Chief Operational Officer. Nah, ini adalah manajemen puncak. Selanjutnya, manajemen menengah. Nah, sebagai penghubung bagi manajemen puncak dan manajemen lini pertama, manajemen menengah ini harus dapat menerjemahkan apa sih keinginan manajemen puncak kepada bidangnya masing-masing, lalu kemudian mengarahkan pada tingkatan manajemen yang ada di bawahnya. Sehingga manajemen level menengah ini sesungguhnya harus memiliki keterampilan dan kemampuan komunikasi yang baik, ya, sehingga bisa menerjemahkan ya apa keinginan manajemen tingkat puncak dan bagaimana dia menerapkan atau memberikan instruksi kepada manajemen lini pertama. Dalam hal ini contoh manajemen tingkat menengah adalah manajer ya, terus general manager, manajer cabang, kepala divisi, juga kepala departemen misalnya. Nah, inilah adalah contoh-contoh dari manajemen menengah. Selanjutnya yang paling bawah adalah manajemen lini pertama atau first line management. Nah, ini merupakan tingkatan memang terendah dalam tingkatan manajemen. Manajemen ini bertanggung jawab terhadap operasional atau pekerjaan harian para karyawan seluruhnya, tentunya dalam menghasilkan suatu produk. Jadi, manajemen yang berada di level lini pertama ini tentunya harus memiliki kemampuan teknis, ya, karena ia secara langsung membawahi karyawan secara operasional. Ia juga harus memiliki kriteria yang jelas dalam menilai kinerja bawahannya. Contoh manajemen lini pertama diantaranya ialah kayak kepala seksi, terus penyelia atau supervisor, mandor, terus foreman. Nah, itu adalah manajemen lini pertama. Nah, itulah pembahasan kita tentang tingkatan manajemen. Semoga pembahasan kita kali ini, baik pengertian manajemen, unsur-unsur manajemen, juga tingkatan manajemen, bisa kalian pahami dan tentunya bisa kalian menambah ilmu lagi dari berbagai macam sumber. Ya, semoga apa yang Ibu sampaikan dalam video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.